Kaum transpuan selalu hidup dibayangi stigma, namun mereka tak menyerah. Saat ini untuk bisa bertahan hidup, mereka melakukan berbagai cara seperti berjualan kue hingga menjadi pengamen keliling. Kehidupan transpuan di Indonesia dibayangi diskriminasi dan stigma. Meski jadi kaum minoritas, kaum transpuan terus berjuang untuk bertahan hidup. Apalagi di masa serba sulit seperti saat ini, ujian bertahan hidup bagi para transpuan seolah berlipat kali ganda. Untuk bisa bertahan hidup, mereka melakukan segala daya upaya. Salah satunya Ata atau akrab disapa Mama Ata, transpuan berusia 52 tahun. Ia semula bekerja sebagai perias pengantin dan kini harus banting setir berjualan kue karena salon yang didirikannya 8 tahun lalu harus tutup. Gitu ya. Kalau untuk masak-masak sendiri memang aku kan perempuan ya, karena cuman aku terkukung dalam tubuh laki-laki aja gini. Jadi aku sering belanja, mama aku dulu juga buka warung nasi. Jadi aku dari situ belajar. Kalau untuk buat kue juga aku memang dari kecil suka. Nah pas udah ngeriasin gitu aku lebih suka misalnya aku lagi masang pelaminan nih, ada orang buat kue di dapur, aku masuk gitu nanya, itu bagus amat sih kuenya buatnya gimana? Oh gini loh kak, begini gitu kan. Nah pas sudah dapet duit, terus suka aku langsung praktekin. Menjalankan usaha membuat kue, Mama Ata mendapat bantuan modal dari Queer Language Club atau KLC dan Teater Seroja. Usaha Mama Ata ini diberi nama Kue Bolu Mama Pandan. Kue bolu buatan Mama Ata kini dipasarkan secara daring melalui media sosial. Harga kue yang dijual pun terbilang murah, mulai dari Rp70.000 sampai dengan Rp150.000. Dalam berjualan kue bolu, Mama Ata tidak hanya bisa bertahan hidup untuk diri sendiri, melainkan juga untuk menghidupi putri angkatnya yang beranjak belia. Mama Ata yang bermukim di Kampung Duri, Tambora, Jakarta Barat dikenal sebagai sosok transpuan yang serba bisa. Keberadaan Mama Ata dan teman-teman transpuan dinilai tidak mengganggu lingkungan sekitar. Orang-orang sekitar justru merasa terbantu dengan keberadaan Mama Ata. Apa aja bisa dia. Bisa jadi tukang rias, bisa masak, bisa segala macam dia itu. Pokoknya pinter banget dia ngapa-ngapainnya itu supel rakat sini. Soalnya kan dia nggak macam-macam gitu loh. Dia bikin honor atau onar gitu itu dia itu. Baik kok nggak ituan. Nggak masalah. Udah lama kok Mata di sini. Indri Danuke yang dulu biasanya menggantungkan hidup sebagai perias wajah, namun kini pekerjaan tersebut terhenti seiring tutupnya salon Mama Ata, tempat mereka bekerja. Kini Indri Danuke setiap hari harus mengamen dari rumah ke rumah untuk mengais rupiah. Indri yang sebelumnya pernah mengamen, kini terpaksa harus kembali turun ke jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Meski sebelumnya Indri pernah mengamen, namun kali ini terasa berbeda. Penghasilannya pun berkurang drastis. Biasanya ia bisa mengantongi Rp150.000 per hari. Kini untuk mengumpulkan Rp50.000 saja terasa sulit. Nominal itu tidak sebanding dengan rute mengamennya, yang harus menempuh berkilo-kilometer dengan berjalan kaki. Penghasilannya dulu tahun berapa ya? 2012 ya. Lumayan lah kak. Dulu bisa kayak 150, 200 gitu. Boro-boro kak. Sekarang misalnya mau 50.000 aja susah banget. Ya, mau 50.000 aja susah banget sekarang. Sama halnya dengan Indri, Nuke sang perias wajah juga harus kembali mengamen.
Meski Nuke pernah menggeluti pekerjaan sebagai pengamen pada 2005 hingga 2006, Nuke merasakan hal yang berbeda ketika harus mengumpulkan rupiah demi rupiah dengan mengamen. Kalau lagi libur kerja ya di Ibu Fanda ya kadang-kadang kita ngamen, kadang-kadang kalau lagi ada riasan gitu kita nggak ngamen. Nggak rutin karena lagi begini aja. Ya aku sih kalau lagi begini-begini sih kita nggak pernah ditarget ya. Kadang-kadang cukup buat makan sama buat ongkos aja kita dapat. Nggak pernah ditarget, berarti sebelumnya ditarget? Ditarget, kadang-kadang kita dari siang kayak dari jam 1 pulang jam 9 apa jam 10 lagi kita bisa dapat 100 gitu. Iya, cuma lagi-lagi keadaan begini boro-boro kita dapat 100 ya buat makan juga udah alhamdulillah kok. Langkah demi langkah mereka jalani meski kadang terasa berat, tidak menyurutkan langkah mereka. Cap negatif terhadap kaum transpuan masih kerap mereka terima setiap kali mereka mengamen di jalanan. Lah gimana sih namanya, kadang-kadang kita kalau kemarin juga kita ngamen ya ke daerah Curug, kita diginin, Assalamualaikum Bunda, kata bawa virus, sorry ya maaf ya kita bawa virus, kata gitu. Masa kita bawa virus, saya bilang. Ada sih kadang-kadang suka ngeledekin bencong, biarin aja emang kita bencong mau diapain. Beruntung Nuko dan Indri mendapatkan bantuan dari Queer Language Club atau KLC dan Teater Seroja. Bantuan tersebut berupa uang dan bahan pokok makanan sehingga mereka bisa bertahan hidup. Dalam kondisi sulit seperti saat ini, solidaritas kaum transpuan semakin terjalin. Mereka berusaha tidak mengharapkan belas kasihan orang lain dan selalu bertahan hidup dengan kekuatan sendiri. Tim Liputan JPM TV, Jakarta.